Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan melakukan pengerjaan tampilan home untuk website brand kita. Langkah yang pertama, kita pastikan dahulu untuk service backend-nya sudah jalan seperti ini. Kita jalankan menggunakan npx nodemon. Lalu kita akan membuat dua folder baru di dalam folder public untuk menyimpan aset-aset untuk project kita. Yang pertama folder image, yang kedua folder videos. Untuk file-filenya bisa kalian download di tahap research ini. Saya tambahkan dulu di sini untuk image-nya dan juga untuk videonya. Jika sudah, langkah selanjutnya itu kita akan menghapus file app.view ini. Lalu kita ganti dengan folder pages di sini dan file baru bernama index.view. Nah, di sini tuh nanti kita isikan terlebih dahulu seperti ini untuk kode awalnya. Nah, jadi sebelumnya itu default file yang akan ditampilkan adalah yang app.view. Tetapi karena kita hapus, project kita akan merefer ke file index.view di dalam folder pages ini. Jadi nanti halaman ini yang akan ditampilkan pertama kali. Contohnya saya coba jalankan terlebih dahulu menggunakan npm rundev. Kemudian kita refresh dulu di sini. Nah, sudah muncul untuk halaman homepage-nya, sudah merefer ke file index.view ini. Nah, untuk kode awalnya itu untuk view harus menggunakan wrapper template seperti ini. Kemudian untuk ini ada kode script setup yang artinya itu kode ini merupakan composition API untuk project Nux ini. Nah, di dalam composition API ini kita akan gunakan fungsi usehead. Usehead ini berguna untuk set title dan meta description untuk SEO. Di sini saya contohkan untuk title-nya itu Home Clothing Indonesia, kemudian untuk viewport dan charset itu berguna agar si website kita bisa responsif juga, dan ini adalah default charsetnya. Biasanya itu memang UTF-8 secara umumnya. Kemudian meta name ini adalah SEO. Jadi ada meta description yang kita set, isinya itu Home Clothing Indonesia. Untuk ini, tiga ini sebetulnya opsional, yang paling utama tuh title-nya yang secara terlihat ada di sini. Jadi untuk meta ini bisa diisikan description atau seperti OG.2 title untuk link dan sebagainya. Di kelas ini saya hanya akan set meta description saja seperti ini. Kemudian selanjutnya itu kita akan membuat section awal, yaitu main add section. Nah, di sini tuh kita akan bergantung ke variabel isMounted untuk tampilan atau visibilitasnya. Saya coba copy dulu agar terbayang untuk section awalnya ini. Saya coba jelaskan dulu terkait kode dari section main add ini. Jadi kita memiliki section awal itu untuk menampilkan video.
kita akan beri identifier ID-nya itu main add wrapper seperti ini, karena nanti akan berguna sebagai penanda di animasi. Kemudian wrapper-nya itu memiliki kelas weful hascreen dan min hascreen, berarti si section ini ukurannya itu lebarnya 100% dan tingginya itu menyesuaikan layar pengguna. Kemudian untuk flex dan flex call ini berguna agar item di dalamnya itu diurutkan secara vertikal, dan item center ini berarti si kontennya itu akan berada di tengah-tengah. Untuk P0 ini adalah paddingnya kita set 0 pixel. Kemudian di sini ada style, di mana stylenya itu kita set background image. Nah, background image-nya itu kita gunakan dengan yang ada di file ini, bg main.web. Jadi kita akan gunakan gambar ini sebagai background di section awal. Untuk set backgroundnya seperti ini, jadi cukup images terus nama filenya, karena secara otomatis Nux akan mencari di folder public ini. Jadi tidak perlu ditambahkan di sini, cukup langsung nama folder setelah public ini. Kemudian item pertama di dalam wrapper atau section ini adalah title-nya. Jadi di sini kita akan membuat komponen baru yang isinya itu Clouty Indonesia. Kita beri identifier main add title dengan kelas. Kalau dibuka di handphone atau tablet, dia ukurannya itu 20 pixel. Jika di laptop 48 pixel dan berwarna hitam untuk teksnya dengan font family Poirot. Kemudian untuk tracking 1 em ini artinya itu ada jarak antar hurufnya, jadi agak melebar, tidak terlalu padat atau mepet si tulisan Clouty Indonesia-nya. Kemudian untuk yang ini adalah margin topnya 40 pixel di handphone atau tablet, sedangkan di laptop 80 pixel. Dan juga di sini ada Z index 20, jadi lebih tinggi 20 unit dari komponen lainnya. Kemudian text center ada lainnya atau posisi teksnya itu berada di tengah. Kemudian kita gunakan kelas kondisional seperti ini menggunakan variable isMounted, karena ketika si variabelnya bernilai true, maka si teksnya baru muncul. Jika misalkan nilainya masih false, tidak akan dimunculkan. Nanti saya coba perlihatkan tampilan visualnya. Kemudian selanjutnya item kedua di dalam section awal ini adalah video dari brand yang akan kita perlihatkan kepada pengguna. Jadi kita buat wrapper terlebih dahulu. Untuk ukuran lebarnya itu 100%, tingginya itu 450 pixel untuk di handphone atau tablet. Jika di laptop dia berukuran 600 pixel. Untuk posisinya itu absolute dengan margin top 28 ini setara 112 pixel. Jadi akan ada jarak 112 pixel dari tulisan Clouty Indonesia ini jika dibuka melalui handphone atau tablet, sedangkan untuk di laptop berjarak 160 pixel dengan ketentuan paddingnya itu 0 pixel dan ada overflow hidden. Maksud overflow hidden ini tuh jadi ketika ada konten yang melebihi batas, maka tidak akan ditampilkan. Nah, kelas inilah yang berguna untuk menampilkan animasi seperti final project kita. Jadi seperti ini. Itu adalah gunanya dari overflow hidden. Kemudian selanjutnya itu di dalam wrapper video kita akan set tag client only. Nah, client only itu berguna agar si videonya itu
ditampilkan di client browser saja, tidak di server. Kenapa? Karena di Nux ini menggunakan skema SSR. Jadi diusahakan si videonya itu ditampilkan di client browser saja, karena kalau tidak menggunakan tag client only ini terkadang akan terjadi error terkait videonya. SSR sendiri bisa kalian cek di Google, yaitu server side rendering. Nah, karena video ini termasuk aset yang cukup besar, jadi sebaiknya itu di render di client saja, di server tidak perlu. Dan terkadang kalau kita misalkan tidak memakai tag client only ini, pas di refresh akan terjadi error. Oleh karena itu, saya sarankan memakai tag client only di Nux ini, karena di dalam sini adalah komponen videonya. Untuk komponen videonya kita beri identifier video content, kemudian ini adalah fungsi-fungsi yang disediakan oleh komponen video, yaitu autoplay, kemudian ini loop berarti videonya diulang-ulang, kalau ini tidak akan muncul suara karena mute, dan place inline dan preload ini adalah ketika halaman website dibuka akan otomatis berjalan juga si videonya. Kemudian untuk kelas ini kita akan set tinggi dari videonya itu adalah 450 pixel jika di handphone atau tablet. Jika di laptop akan berukuran 600 pixel untuk tingginya. Kemudian untuk lebarnya itu 100% mengikuti parent, dan ada object cover. Jadi object cover ini tuh agar si videonya tidak stretch. Dan juga di sini ada kelas kondisional, CSS kondisional, di mana bergantung ke variabel is mounted, sama seperti tulisan Clouty Indonesia ini. Untuk bernilai true akan ditampilkan karena opacity-nya 100%. Kalau misalkan bernilai false akan tidak ditampilkan. Nah, kemudian untuk loaded data ini adalah ketika video sudah berhasil di load atau di download, maka kita akan memanggil fungsi hide loader, sama seperti yang ada di final project. Jadi ketika videonya berhasil di download, maka baru dihilangkan loadingnya. Hal ini berguna agar tampilan websitenya itu tidak kosong. Jadi kalau misalkan videonya belum ready gitu ya, hanya menampilkan tulisan ini saja, sedangkan kita inginnya ketika membuka tuh videonya sudah ada gitu, tidak kosong. Jadi ini fungsi dari loaded data ini. Nanti kita akan buat pemanggilan loadernya itu setelah fungsi atau komponen ini. Dan untuk videonya, source-nya itu dari folder videos ini. Jadi cukup panggil foldernya videos, kemudian nama filenya dengan tipenya itu MP4 seperti ini. Jadi tidak perlu tambahan public lagi, karena di project Nux itu selalu dimulai dari public ini. Jadi cukup panggil foldernya lalu nama filenya. Kemudian yang di bawah sini adalah variabel baru untuk mengecek apakah komponen-komponen HTML sudah berhasil ditampilkan ke user atau belum. Secara defaultnya kita set false, berarti belum ditampilkan. Kemudian kita akan memanggil fungsi bawaan dari Nux ini, yaitu onMounted. Kita baru set si variabelnya itu bernilai true. Caranya itu isMounted.value sama dengan true. Kenapa seperti ini? Karena di inisiasinya itu menggunakan fungsi ref dalam kurung false, berarti ini tuh bernilai variabel yang reaktif gitu. Artinya ketika ada perubahan di JavaScript, otomatis di yang komponen atau kode HTML-nya akan terupdate juga. Jadi ini salah satu kelebihan dari Nux. Jadi misal
di sini berubah nilainya dari false menjadi true, otomatis yang ada di div ini dan video akan berubah juga. Makanya kenapa di web finalnya itu seperti ini. Jadi ada perubahan antara opacity 100 dengan opacity 0. Selanjutnya kita bergerak dulu ke bagian wrapper dan ke bagian navigation menu dan loader agar tampilannya itu bisa lebih maksimal, karena di sini kan belum ada fungsi hide loader ya, jadi takutnya ada error di kalian, tapi sebetulnya sudah muncul seperti ini untuk tampilan awalnya di main add section ini. Kita lanjut dulu untuk pemanggilan komponen navigation menu di halaman home. Caranya kita akan tambahkan di paling atas sebelum main add section, kita gunakan kode berikut ini: navigation menu, target identifier, main add wrapper. Nah, kalau kalian ingat di file components navigation menu ada ya namanya props target identifier. Nah, kalau target identifier ini bernilai ada isinya gitu ya, maka si navigation menu akan di hide terlebih dahulu, lalu ketika di scroll dan setelah melewati target identifier baru akan dimunculkan. Nah, di homepage ini kita set target identifiernya itu si main add section wrapper ini. Jadi ketika posisinya seperti ini belum muncul ya navigation menunya, karena kita masih ada di main add section. Nah, ketika main add sectionnya sudah mulai hilang gitu ya, akan muncul navigation menu. Itu adalah fungsi dari target identifier. Jadi singkatnya itu ketika target identifiernya sudah di scroll atau sudah tidak muncul, baru navigation menu ditampilkan. Seperti itu. Kalau misalkan si target identifiernya tidak di set di sini, maka secara default nanti akan muncul langsung. Saya coba refresh dulu. Ini ketika kita set target identifiernya, kemudian kalau saya hapus target identifiernya kemudian saya refresh, maka tampilannya seperti ini. Agak kurang enak dilihat kan ya kalau navigation menunya langsung muncul di awal. Oleh karena itu di homepage kita set seperti ini. Jadi ketika nanti di scroll baru muncul. Ini masih belum bisa di scroll karena halamannya masih belum panjang. Tapi saya coba buatkan satu div baru sebagai contoh. Ini hanya contoh saja, tidak perlu diketik. Nah, seperti ini. Jadi ketika si main add sectionnya telah hilang atau telah di scroll baru muncul navigation menunya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk fungsi animasi seperti di final project ini akan dijelaskan di tahap selanjutnya. Jadi untuk awalan itu kita tanpa animasi terlebih dahulu. Jadi nanti untuk animasinya di tahap yang berbeda. Kemudian saya hapus dulu untuk kode yang tadi. Kita lanjut dulu untuk menampilkan loader. Saya coba kopas dulu untuk kodenya. Kita simpan setelah main add section untuk loadernya. Kemudian kita akan tambahkan fungsi hide loader di sini di dalam script setup ini. Kemudian kita tambahkan variabel baru bernama loader visibility.
Nah, seperti ini. Jadi ini adalah inisiasinya. Jadi loader visibility itu memiliki nilai true dan merupakan ref atau reactive variable juga. Kemudian di sini ada fungsi hide loader di mana kita akan set si loader visibility ini bernilai false. Nah, hide loader ini dipanggil ketika video berhasil di load. Jadi secara flow-nya itu ketika halaman diakses oleh user, maka komponen si loader ini akan ditampilkan karena loader visibility bernilai true. Jadi awalnya itu menampilkan loader dulu. Nah, ketika videonya sudah berhasil di-download gitu ya oleh browsernya si user, maka akan men-trigger fungsi loaded data ini. Ini fungsi bawaan dari fungsi atau callback bawaan dari komponen video ini. Nanti akan men-trigger fungsi hide loader. Hide loader itu berguna untuk meng-hide si komponen loader karena di sini kita set false. Oleh karena itu akan muncul seperti ini. Jadi loading dulu baru muncul website. Itu tujuannya untuk komponen loader ini. Kemudian selanjutnya itu kita akan install terlebih dahulu beberapa library. Yang pertama itu Nux Swiper dan yang kedua Nux Image. Kedua ini berguna untuk yang pertama itu agar bisa swipe, komponen swipe. Yang kedua ini berguna untuk menampilkan gambar. Saya coba install terlebih dahulu agar kita bisa melihat tampilan visualnya. Nah, untuk yang swiper itu akan dipakai di bagian Plotly client ini. Ini menggunakan library Nux Swiper. Sedangkan untuk Nux Image itu berguna untuk menampilkan gambar-gambar di sini. Oke, kita lanjut terlebih dahulu untuk instalasinya. Kemudian yang kedua npm install Nux Image. Kita tunggu untuk proses downloadnya. Kalau sudah selesai, kita ubah dulu config di file nux config.ts. Kita copy saja yang ini, kemudian buka filenya di bagian modul sini. Nah, kita ganti seperti ini untuk menambahkan library Nux Swiper dan Nux Image. Setelah itu kita akan mendapatkan data produk dari API. Makanya tadi sebelum memulai bagian ini kita start dulu untuk service backend-nya. Saya coba copy paste untuk API get products-nya. Kita akan menambahkan si kodenya itu di script setup di atas fungsi hide loader ini. Saya coba jelaskan dulu untuk fungsi get products ini. Jadi kita akan menggunakan API helper yang bernama custom fetch yang ada di folder composables ini. Nah, custom fetch ini kita panggil path-nya itu /products. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di Postman, get products itu cukup /products juga kan. Kemudian kita akan cek response datanya terlebih dahulu, baru dimasukkan ke products.value. Ini saya coba copy dulu untuk variabel lainnya agar terbayang.
Saya coba jelaskan untuk dari awal terkait pengambilan data produknya. Jadi kita inisiasikan dulu untuk data produknya itu ada beberapa variabel. Yang pertama itu variabel products. Kita set menggunakan ref juga jadi reactive variable. Untuk isinya itu empty array seperti ini menggunakan kurung kotak seperti ini. Penanda itu adalah array. Sama untuk yang new arrival itu kita gunakan penanda item array seperti ini. Untuk products itu untuk menampung semua produk, sedangkan untuk new arrival itu berguna untuk menampung 3 item paling baru. Kemudian untuk config berguna untuk mendapatkan variabel-variabel dari file.env ini atau runtime config. Jadi nanti kita bisa menggunakan base API URL-nya itu seperti ini, config.public.base API URL, karena kalau kalian cek di nux config.ts ini ada yang namanya itu runtime config. Nah, runtime config ini disimpan di config ini. Kemudian untuk mengakses base API URL-nya kita ambil dari property public baru base API URL. Oleh karena itu di base API URL ini config.public.baseAPI URL. Di sini kita tidak menggunakan fungsi ref karena kita tidak perlu mengubah-ubah si base API URL-nya. Seperti itu. Jadi kalau kalian ada keperluan untuk mengubah tampilan dari JavaScript, bisa menggunakan fungsi ref ini karena akan menjadi reaktif. Sedangkan kalau tidak perlu, langsung saja seperti ini. Kemudian kita akan memanggil fungsi getProducts ketika webnya itu telah dimount atau ditampilkan ke browser si pengguna. Nah, di fungsi ini kita gunakan juga custom fetch atau API helper. Kita cek apakah ada datanya atau tidak. Kalau misalkan ada datanya, kita tampung ke variabel products. Caranya itu pakai .value. Kenapa .value? Karena untuk fungsi atau variabel yang memiliki sifat reaktif atau menggunakan fungsi ref ini, jika di JavaScript untuk mengakses nilainya itu perlu menggunakan property value seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan langsung seperti ini tanpa .value akan terjadi error. Oleh karena itu kita perlu gunakan property value. Jadi products.value sama dengan respon data. Kemudian ini adalah untuk pengambilan new arrival-nya yang ada di sini. Jadi data-data new arrival-nya itu akan muncul di sini. Untuk new arrival-nya itu kita set 6 item berarti. Kemudian kita akan lakukan looping dari semua produknya itu hanya menampilkan 6 item saja. Caranya itu di looping seperti ini. Kemudian di push ke array new arrival. Dan jangan lupa kita count apakah datanya sudah lebih dari 6 atau tidak. Kalau misalkan sudah dari 6, kita hentikan proses loopingnya. Sedangkan kalau misalkan ternyata respons datanya itu kosong, berarti variabel products.value dan new arrival-nya juga akan kita set kosong seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk fungsi dari getProducts ini tambahkan catch agar kalau terjadi error API seperti servernya down atau kliennya tidak ada koneksi internet, tidak terjadi kerusakan website atau kerusakan tampilan. Jadi kita set di sini untuk new arrival dan products-nya itu di set empty array menggunakan kurung kotak seperti ini. Kita coba jalankan dulu apakah ada error atau tidak.
Kita coba cek di inspect network. Nah, sudah memanggil API get produknya dan tidak ada error karena di sini status code-nya itu 200 atau HTTP code-nya itu 200 dan statusnya sukses. Karena data produknya masih kosong, data di sininya kosong. Saya coba tambahkan dulu untuk datanya. Oke, saya coba tambahkan dulu terkait data produknya untuk melihat respons di browser klien. Nah, ini sudah muncul untuk data produknya seperti ini. Jadi, pemanggilan API lewat klien sudah sukses. Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengerjaan section new arrival yang ada di sini. Karena datanya sudah tersedia, tadi kita sudah panggil menggunakan API. Selanjutnya kita akan tampilkan. Kita panggil setelah main add section ini. Saya coba save terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Nah, sudah muncul seperti ini. Tampilannya seperti ini karena produknya masih sedikit. Semisal saya coba tambahkan terus-terusan 4, 5, 6, 7. Saya coba cek di API get products ada berapa data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Kita coba refresh. Maka tampilannya tuh sudah banyak seperti ini. Saya coba jelaskan untuk kode-kodenya. Yang pertama itu kita set wrappernya terlebih dahulu, yaitu ukurannya itu 100% untuk lebarnya dan tingginya itu menyesuaikan layar pengguna. Kemudian di sini flex call artinya itu si item akan diurutkan secara vertikal dan berada di tengah-tengah. Jadi ini item pertamanya dan swiper ini item keduanya. Nah, ini item pertamanya itu kita set identifier ID-nya itu new arrival title dengan kelas font family-nya itu Poirot1. Kemudian teksnya itu 20 pixel jika di handphone atau tablet. Jika di komputer 48 pixel dan ini adalah jarak antar hurufnya agar tidak mepet seperti ini. Kemudian untuk teks black MT-20 adalah warna teksnya warna hitam. Kemudian ini adalah margin topnya jika di laptop 96 pixel, jika di device lain 80 pixel, dan text center artinya itu posisi teks berada di tengah-tengah. Kemudian item yang kedua itu adalah swipernya, swiper yang ini. Jadi kan si wrappernya itu diurutkan secara vertikal. Ini item pertama, ini item kedua. Jadi vertikal ini item pertama, titlenya, item kedua si swipernya. Di sini kita akan gunakan full, berarti ukuran lebarnya itu 100%, tingginya itu menyesuaikan si kontennya. Lalu ada overflow hidden, artinya itu jika ada konten yang melebihi batas akan tidak dimunculkan. Kemudian ada padding top bernilai 40 pixel jika di laptop, jika di handphone akan berukuran 20 pixel. Nah, untuk Nook Swiper sendiri bisa kalian cek di sini. Jadi Nook Swiper itu adalah library yang berguna untuk menampilkan gambar-gambar seperti ini ataupun juga teks. Kalian bisa cek juga di swiperjs.com
kalau ingin melihat dokumentasinya. Nah, di sini tuh cara pemanggilannya itu kita gunakan komponen swiper seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan modul swiper parallax. Ini bisa dikosongkan atau bisa diisi, terserah kalian karena ini tuh hanya opsional, tapi agar menciptakan efek yang sama seperti ini diusahakan ditambahkan swiper parallax. Kemudian untuk loop sama dengan true ini berguna agar ada efek looping. Jadi sebenarnya ini itemnya hanya 6, tapi kita bisa geser terus menerus seperti ini. Ini di final projectnya, karena di yang ini fotonya sama semua, jadi agak tidak terlihat perbedaannya. Kemudian saya jelaskan lagi untuk slides per view dan slide per group. Nah, maksudnya itu untuk yang slides per view dan slide per group ini adalah kondisi di mana si swipernya itu item-itemnya ada berapa sekali swipe. Karena ada big point di sini, kalau kalian cek, jika dia ukurannya itu 1024 dan 768, slides per view-nya itu 3, jika defaultnya itu 1. Artinya itu ketika si user menggunakan handphone, yang bisa di swipe itu hanya satu item seperti ini. Tapi jika user menggunakan desktop atau tablet gitu ya, maka bisa langsung muncul 3 seperti ini. Jadi ini fungsi dari slides per view. Kemudian untuk space between ini adalah jarak antar si item-itemnya. Untuk di desktop atau yang minimalnya 1024 pixel ada jarak 50 pixel, sedangkan untuk di tablet ada jarak 150 pixel. Jadi ini agar bisa responsif antar device. Kemudian untuk speed yang ini adalah durasi ketika user melakukan scrolling. Di sini kita set 500 milisecond agar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kemudian untuk slide offset before adalah jarak di bagian kiri ini. Contohnya, semisal saya coba ganti ke 0, maka jaraknya tuh seperti ini. Akan berada di tengah-tengah. Soalnya tadi seperti terlalu pojok kan ya. Kalau misalkan saya coba set 100, nah terlihat kan perbedaannya. Jadi itu adalah fungsi dari slide offset before. Kalian bisa cek selengkapnya juga di link swiperjs.com untuk bereksplorasi terkait komponen swiper ini. Kemudian di dalam swipernya itu kita set swiper slide. Ini adalah item-item yang ada di sini. Kita melakukan looping dari variabel new arrival. Caranya kita bisa set seperti ini. Ini salah satu kelebihan dari Nux juga gitu ya. Jadi cukup simple, tetapi tampilannya bisa langsung banyak seperti ini. Kemudian kita loopingnya itu menggunakan atau kita tampung di item dan index. Nah, index ini berguna untuk kita set ke key ini. Karena kalau kita tidak pakai key, otomatis akan ada warning atau error seperti ini. Jadi pastikan kita set key-nya itu menggunakan index atau item, bebas terserah kalian. Tapi diusahakan key-nya itu unik gitu ya, tidak sama. Di dalam swiper slide kita set Nux link. Jadi ketika kita klik si image-nya itu akan masuk ke produk detail. Untuk sekarang masih belum karena
belum ada halamannya, kalian bisa coba cek saja di website finalnya. Misalkan saya klik di sini, otomatis akan masuk ke halaman produk detail. Kemudian untuk menampilkan gambarnya menggunakan Nux Image seperti ini. Dengan kelasnya itu ukuran lebarnya 270 pixel dan tingginya 324 pixel. Sedangkan itu ukuran tadi itu berguna untuk di layar smartphone atau juga tablet. Sedangkan untuk di desktop atau laptop ukurannya 360 pixel kali 432 pixel. Kemudian objek cover ini berguna agar tidak stretch untuk gambarnya, dan rounded ini berguna agar ada efek lengkung seperti ini. Kemudian durasinya itu 300 milisecond, jadi ketika ada efek animasi akan ada durasi atau transisi 300 milisecond. Kemudian di sini kita set margin horizontalnya tuh auto. Oke, selanjutnya kita akan bergerak ke komponen Flu Flex Waterfall. Nah, itu berguna untuk tampilan produk ini. Untuk komponen tersebut akan dilanjutkan di video selanjutnya. Jika kalian ada kendala atau kesulitan sampai tahap ini, kalian bisa coba chat di grup Discord atau di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan melanjutkan tahap pengerjaan halaman home. Sebelumnya kita telah sampai pada pengerjaan section new arrival ini. Untuk tahap ini kita akan menambahkan CSS baru di main.css ini agar section new arrival-nya itu tampilannya seperti ini. Jadi ketika itemnya di tengah itu akan scale up. Di video sebelumnya ini terlewat untuk tahapnya. Jadi kita tambahkan dulu kode berikut ini di file main.css. Ini berguna agar si item yang berada di tengah-tengah ini, si swiper, akan scaling 1,2, artinya itu lebih besar 1,2 kali lipat dari card yang lain. Jadi akan menimbulkan efek seperti ini. Ketika di swipe, yang paling tengah akan lebih besar daripada yang lain. Oke, selanjutnya kita bergerak untuk install library Vue Flex Waterfall yang akan kita gunakan untuk halaman produk atau section produk. Kita install dulu untuk library-nya. Kita gunakan versi yang 2.2.2 agar tidak terkena error. Kemudian kita import library-nya itu di halaman homepage-nya di paling atas ini, di dalam script setup. Jika sudah, kita akan coba kopas dulu untuk sectionnya. Untuk mempersingkat waktu, saya coba tampilkan dahulu untuk hasilnya. Nah, tampilannya seperti ini karena ukuran gambarnya itu sama. Kalau misalkan ukurannya berbeda-beda, maka tampilannya akan seperti yang ada di halaman final ini. Nah, saya coba jelaskan dahulu untuk si komponen produk ini. Yang pertama kita buat dulu wrappernya dengan identifier ID-nya itu product section. Kemudian ada wfull, ini berarti lebarnya itu 100%.
Kemudian H-auto dan min H-screen, berarti untuk ukuran tingginya itu otomatis menyesuaikan kontennya, tetapi memiliki minimal tingginya itu seukuran layar pengguna. Kemudian yang ini flex dan flex call adalah agar urutan item-itemnya diurutkan secara vertikal. Kemudian untuk item center agar berada di tengah-tengah. Dan ini adalah warna backgroundnya berwarna abu-abu. Di dalam wrapper tersebut ada dua item. Yang pertama title-nya, yang kedua adalah si komponen flex waterfall-nya. Nah, untuk yang title ini kita menggunakan font family Poirot 1. Kemudian ini ukuran font size-nya 20 pixel untuk di handphone. Jika di laptop sekitar 48 pixel. Kemudian untuk ini agar si jarak antar hurufnya tidak terlalu mepet, jadi ada efek lebar seperti ini. Kemudian ini adalah warna teksnya hitam, lalu margin topnya 80 pixel untuk di handphone atau tablet, jika di laptop 96 pixel, dan posisinya itu teksnya di tengah-tengah. Kemudian untuk yang item kedua ini adalah wrapper untuk si komponen full flex waterfall-nya. Di sini ada margin topnya itu sekitar 40 pixel, kemudian lebarnya itu 100%, dan tingginya itu otomatis. Dengan kita set ID or products content, ini berguna saat kita set animasinya. Jadi ini identifiernya menggunakan ID ini. Kemudian untuk komponen full flex waterfall-nya itu kalian bisa coba cek di GitHub ini untuk dokumentasinya. Di sini saya menggunakan beberapa properti, yaitu align content center, artinya si kontennya akan berada di tengah-tengah. Kemudian ini adalah call 5, artinya itu ada 5 kolom untuk si item-itemnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk call spacingnya itu adalah jarak antar si itemnya, adalah 16 pixel. Kemudian untuk yang brick add ini, ketika kolomnya itu, ketika si layar penggunanya hanya 1200 pixel, akan di set 3 kolom saja. Kemudian untuk 900 pixel akan di set 2 kolom saja. Begitu pula dengan 600 dan 300 pixel, hanya 1 kolom saja, ini agar si section produk ini responsif. Kemudian di dalamnya itu kita set dulu Nux link, jadi ketika diklik akan masuk ke detail produk. Lalu di dalamnya ada Nux image agar menampilkan gambar seperti ini. Jadi gambar dibalut dengan link untuk kode berikut ini. Nah, kita menggunakan looping dari variabel products, karena kan sebelumnya menggunakan variabel yang new arrival ini ya. Sedangkan yang di products ini kita menggunakan variabel products karena kita akan menampilkan seluruh produknya di section ini. Caranya sama, menggunakan v-for dan ada key-nya juga. Kemudian untuk yang to ini adalah linknya. Jadi kalau di HTML biasa kan ada ref ya. Nah, kalau Nuxlink menggunakan to ini. Kemudian untuk kelasnya itu adalah drop shadow MD, artinya itu ada efek sedikit bayangan di komponen itemnya. Kemudian ketika di hover ada scale 105, artinya itu ada sekitar 1,05 kali lipat lebih besar daripada yang lain ketika di hover seperti ini. Jadi ada efek membesar. Dengan transisi durasinya itu 200 milisecond. Kemudian untuk set gambarnya menggunakan src, kita set base API URL item image. Kenapa? Karena kan gambarnya ada di backend ya untuk path-nya itu. Jadi kita menggunakan base API URL, kemudian objek image-nya.
Untuk yang ALT ini adalah alternate, jadi ketika gambarnya tidak muncul, akan muncul teks dari title si produknya. Itu adalah pengerjaan untuk komponen atau section produk. Selanjutnya kita akan bergerak ke pembuatan section review. Kita akan copy dulu untuk fungsi dari get review-nya. Kita tambahkan di bawah sini. Nah, untuk get review ini kita menggunakan API helper juga, menggunakan custom fetch, kemudian ini adalah path-nya. Lalu kita akan cek respons datanya, apakah ada datanya atau tidak. Kalau ada, nanti kita tampung di variable reviews. Untuk variable reviews-nya cukup tambahkan di bawah sini, menggunakan fungsi ref juga agar menjadi reactive variable, dan kita set default value-nya itu empty array. Jika sudah, kita akan panggil di onMounted juga di bawah get product. Seperti ini. Kemudian kita akan copy dulu untuk sectionnya. Kita tambahkan saja di bawah section or products. Seperti ini. Saya coba save terlebih dahulu. Saya coba perlihatkan untuk tampilan visualnya. Nah, seperti ini untuk halaman atau section dari review. Karena reviewnya baru ada satu, jadi belum bisa di scroll. Nanti bisa kalian tambahkan sendiri. Nah, untuk pembuatannya itu kita buat wrapper juga untuk section client ini. Kita tambahkan identifier ID seperti ini agar bisa kita set animasinya di tahap selanjutnya. Kemudian untuk wavefull ini adalah ukuran lebarnya 100%. Kemudian H auto artinya itu tingginya mengikuti konten. Dan ini ada LG minha screen, artinya ketika di laptop si user membukanya itu si tingginya akan minimalnya itu seukuran layar laptop si pengguna. Kemudian untuk flex dan flex call adalah urutan si item-itemnya itu diurutkan secara vertikal. Jadi ini title-nya, ini adalah komponen keduanya. Untuk item center berarti posisinya itu akan berada di tengah-tengah. Kemudian ini background-nya di set warna putih. Dan ada padding bottom sekitar 80 pixel, jadi padding di bawah. Nah, di dalam wrapper ini ada dua item. Yang pertama adalah title-nya, yang kedua adalah kontennya. Yang ini item, maaf, yang ini adalah title, yang ini adalah kontennya. Nah, di title sendiri kita menggunakan font family Poirot 1, kemudian font size-nya 20 pixel untuk di handphone dan tablet, sedangkan di laptop atau PC 48 pixel. Kemudian ini adalah letter spacing, jadi jarak antar hurufnya itu tidak mepet. Kemudian ini warna teksnya warna hitam, dan ada margin atas sebanyak 80 pixel untuk di handphone, dan di laptop itu sekitar 96 pixel, dan teksnya akan berada di tengah-tengah karena menggunakan text center seperti ini. Untuk item kedua ini adalah wrapper lagi untuk menampilkan gambar dan swiper di sini. Kalau kalian lihat di sini ada MT10, berarti ada margin top 40 pixel untuk di handphone dan 96 pixel untuk di laptop. Ini lebarnya 100%. Kemudian flex row artinya diurutkan secara horizontal seperti ini dari kiri ke kanan. Kemudian untuk item center dan justify center adalah agar si itemnya berada di tengah-tengahnya. Lalu untuk PX10 dan LG PX20 adalah padding horizontalnya atau padding kiri kanannya itu 40 pixel di handphone dan sekitar 80 pixel di laptop. Untuk Nux image itu adalah gambar ini, jadi kita set gambarnya itu menggunakan file or clients.jpg, dan di sini ada kelas hidden md inline, artinya itu
ketika digunakan di atau user membuka di handphone, gambar ini tidak akan muncul karena terlalu besar. Sedangkan jika MD itu adalah untuk ukuran tablet. Jadi untuk ukuran tablet ke atas, jadi ada tablet, laptop, atau PC, maka akan ditampilkan untuk gambarnya. Jadi hanya di handphone saja tidak akan muncul. Kemudian di sini ada ukuran gambarnya, yaitu ukuran gambarnya itu 480 pixel untuk lebarnya dan sekitar 240 pixel untuk tingginya. Kemudian ini adalah ukuran ketika di laptop atau PC, berarti ukuran sebelumnya yang di sini untuk di tablet saja. Karena kan di sini hanya ditampilkan untuk tablet ke atas ya, sedangkan kita set ukurannya itu khusus laptop ke atas seperti ini. Jadi untuk yang 240 pixel ini untuk, nah yang ini untuk tablet, sedangkan yang dari LG sampai sini untuk di laptop atau PC. Seperti itu. Kemudian ini adalah efek lengkungan, jadi ada lengkung seperti ini sekitar 20 pixel untuk border radiusnya. Kemudian komponen selanjutnya adalah swiper, sama seperti sebelumnya menggunakan swiper parallax dan ada tambahan swiper autoplay, artinya nanti otomatis akan bergerak sendiri seperti yang ada di final web yang akan kita buat juga. Karena di sini reviewnya baru satu data saja, jadi tidak terlihat untuk autoplay-nya. Untuk objek atau property loop berarti di set infinity loop, jadi bisa di scroll terus-terusan tanpa batas. Itu untuk fungsi yang loop. Kemudian ini sama slides per view, slides per group itu hanya bisa satu kali per slide, satu item per slide seperti ini. Kemudian untuk speednya itu 100 milisecond, artinya 1 detik, jadi tidak terlalu cepat. Nah seperti ini, jadi tidak terlalu cepat. Kemudian untuk autoplay dan disable on interaction ini adalah ketika ada baru dibuka gitu ya websitenya, ada delay sekitar 2,5 detik untuk si autoplay ini bergerak. Dan disable on interaction artinya ketika kita sedang swipe, si autoplay-nya itu akan berhenti sejenak. Ketika kita sudah lepas gitu ya swipe-nya, akan lanjut lagi. Jadi ini fungsi dari properti autoplay. Kemudian di dalamnya menggunakan swiper slide agar bisa di slide seperti ini. Untuk isinya menggunakan data dari variable reviews yang sebelumnya kita panggil. Caranya menggunakan v-for juga dan ada key-nya juga. Untuk kelas dari teks-teksnya itu menggunakan font family Josephine, kemudian ada italic, dan teksnya itu sekitar 18 pixel untuk di handphone dan 36 pixel untuk di laptop. Jadi kalian bisa juga cek di hover seperti ini untuk informasi dari kelas Tailwind CSS-nya. Selanjutnya kita akan bergerak ke komponen terakhir, yaitu komponen footer. Caranya tinggal copy saja komponen ini sebelum komponen loader. Kita coba save, lalu kita coba cek. Nah, sudah muncul untuk komponen footernya. Karena komponen footer ini akan kita panggil di beberapa tempat, jadi ini cukup membantu bagi kita yang perlu membuat banyak halaman. Sehingga final code-nya itu bisa kalian lihat di versi teksnya kalau ternyata ada kesalahan penulisan gitu. Jadi kalian bisa melihat untuk referensinya. Oh ya, ada yang terlewat yaitu
font awesome-nya belum saya tambahkan di bagian use head-nya, di bagian sini. Karena kalau kalian lihat di footer-nya belum ada icon sosial media ya, karena saya ada terlewat belum menambahkan ini. Jadi kita akan menggunakan library font awesome menggunakan CSS-nya. Kita coba save dulu, kemudian saya coba refresh. Nah, sudah muncul untuk ikonnya seperti ini. Jadi kalian juga bisa coba cek kalau misalkan belum muncul, bisa copy kode berikut ini. Untuk tutorial versi teksnya itu bisa kalian cek juga di platform Develop Edu bagi kalian yang sedang menonton di YouTube. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan terkait pengerjaan tahap halaman ini, kalian bisa coba chat di grup Discord atau di kolom komentar juga.